Para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, beribadah, menikmati satu persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan. Kami boleh memuji, menaikkan setiap pujian kami, menaikkan suara kami untuk mengagungkan Engkau, karena kami begitu mengasihi Engkau ya Tuhan. Pada saat ini sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong kami, menopang kami, memberikan pengertian bahwa setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, Tuhan yang juga mampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu di depan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari khotbah di bukit, yaitu yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-18. Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hal berpuasa. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Mari saudara-saudara sekalian, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita dan kita membaca bagian perikop ini bersama-sama. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, puasa merupakan salah satu praktek ritual yang dilakukan oleh begitu banyak agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan. Dan mereka melakukan itu dengan satu tujuan bahwa mereka ingin mendapatkan satu reward atau pahala dari Tuhan. Atau bahkan mereka pada waktu melakukan puasa itu, mereka ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Mereka ingin mendapatkan keberuntungan, mendapatkan rezeki. Bahkan mungkin juga ada sebagian orang yang melakukan puasa supaya Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, menjawab doa-doa mereka. Dan pada waktu sebagian orang lagi yang melakukan puasa itu, mereka ingin supaya Tuhan mengentengkan jodoh mereka, mereka bisa mendapatkan calon pendamping hidup mereka dan sebagainya. Tetapi di dalam hal yang lain, di dalam praktek kehidupan kita hari lepas hari, ada orang juga yang melakukan praktek puasa ini bukan hanya sekedar di dalam ritual keagamaan, tetapi misalnya mereka bertujuan untuk diet, misalnya mengurangi porsi makan, untuk masalah kesehatan, kecantikan dan lain sebagainya. Tetapi juga ada sebagian orang yang melakukan praktek puasa ini untuk menentang otoritas yang di atas, misalnya pemerintahan. Mereka melakukan aksi mogok makan supaya pemerintahan tersebut menuntut memenuhi apa yang mereka minta. Dan mereka melakukan itu sampai tuntutan mereka terpenuhi. Saudara-saudara sekalian, apa itu sebenarnya puasa? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa itu adalah dapat didefinisikan sebagai menghindari makan dan minum dan sebagainya dengan sengaja. Terutama hal ini berkaitan dengan hal keagamaan. Nah, puasa itu di dalam perkembangannya terus-menerus mengalami degradasi, makna yang makin hari makin menurun. Sehingga puasa itu merupakan salah satu disiplin rohani yang paling sering disalahartikan dan juga paling sering disalahgunakan dan juga paling sedikit untuk dipraktekkan. Sungguh sangat disayangkan sekali bahwa begitu luar biasanya pendegradasian ini, penurunan makna, sehingga puasa itu menjadi salah satu disiplin rohani yang disalahartikan, disalahmengertikan, bahkan disalahgunakan, dan juga mungkin sebagian orang juga tidak banyak mempraktekkan hal ini. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah,
Masih relevankah puasa itu dilakukan bagi kita sebagai orang Kristen? Apakah yang diajarkan oleh Alkitab mengenai puasa itu? Apakah puasa itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita lakukan? Apakah puasa itu ada manfaatnya? Atau kita hanya menjalankan sebuah rutinitas biasa saja? Atau puasa itu dilakukan sesuai dengan mood kita? Kalau saya lagi mood untuk puasa, maka saya mau puasa. Tapi kalau saya tidak lagi mood tidak mau puasa, ya saya tidak mau puasa. Dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, masih relevankah puasa itu bagi kita sebagai orang Kristen untuk kita lakukan? Kalau jawabannya masih relevan, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita ingin mengerjakan disiplin rohani ini yang sangat penting ini, supaya kita tidak melakukan hal yang salah? Bagi orang Yahudi, hal berpuasa itu bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Bagi mereka puasa itu merupakan salah satu kewajiban yang harus mereka lakukan. Selain mereka memberikan perpuluhan, memberikan sedekah, mereka berdoa. Nah, puasa ini adalah sesuatu kewajiban yang mereka harus lakukan juga. Sebagai satu tindakan yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. Bahkan di dalam PL, Tuhan sendiri memberikan satu perintah kepada bangsa Israel untuk mereka melakukan puasa. Kita bisa melihat di dalam Imamat pasal 16 ayat yang ke-29. Di situ Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka melakukan puasa 1 tahun 1 kali pada hari pendamaian itu. Mereka melakukan puasa itu dengan merendahkan diri mereka. Dan mereka harus tidak makan, tidak minum. Dan mereka sungguh-sungguh bersujud kepada Tuhan. Maka kalau kita membaca di dalam bahasa Ibrani mengenai puasa, maka ekspresi yang muncul adalah bahwa puasa itu adalah dapat dimengerti membuat jiwa itu begitu susah. Inilah ekspresi yang dimunculkan dalam pengertian bahasa Ibrani mengenai puasa. Membuat jiwa itu begitu susahnya. Dan ini cocok sekali dengan sebuah gambaran bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Membuat wajah mereka menjadi muram, membuat mereka menangis terseduh-seduh, dan bahkan mereka berbaring di tanah. Dan lebih lagi mereka juga bisa menaburkan lumpur atau debu itu ke kepala mereka. Dan mereka mengenakan kain kabung. Jadi puasa yang diajarkan di dalam Alkitab itu adalah merupakan suatu cara untuk membuka diri bagi pekerjaan Allah. Dan mengekspresikan duka cita atas doa dan menunjukkan kebergantungan total kepada Allah di dalam segala hal. Inilah yang dapat dimengerti mengenai makna puasa yang Alkitab ajarkan. Satu kebergantungan total kepada Tuhan. Satu duka cita atas segala dosa-dosa yang mereka sudah perbuat. Dan mereka melakukan puasa ini supaya mereka diperkenan oleh Tuhan. Nah, kalau kita membaca seluruh bagian Alkitab, maka ada beberapa contoh puasa yang dilakukan oleh beberapa tokoh Alkitab. Misalnya Musa melakukan puasa pada waktu dia ke Gunung Horeb bertemu dengan Tuhan dan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Maka dia berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Satu keintiman yang dekat karena dia tahu ada pekerjaan Tuhan yang harus dia kerjakan dan harus dia sampaikan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Misalnya juga Yosafat dan seluruh orang Yehuda pada waktu mereka menghadap bangsa Moab dan Amon, begitu gentar sekali mereka, tidak sanggup rasanya untuk melawan mereka, mengalahkan mereka. Maka Yosafat menyuruh seluruh orang Yehuda untuk berpuasa dan mereka dimenangkan karena Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Dan bahkan penduduk Yabes Gilead, mereka berduka cita karena Saul mati di dalam medan peperangan melawan bangsa Filistin. Daud pun juga berpuasa karena kematian Saul dan juga Yonatan, dan juga kepada pahlawan-pahlawan Israel yang mati di medan peperangan melawan bangsa Filistin. Di situ Daud berpuasa, berdoa dan berduka cita di hadapan Tuhan. Dan juga Nehemia, dia berpuasa, dia berduka karena melihat tembok Yerusalem itu runtuh dan dia memohon kepada Tuhan sebuah pemulihan. Mordekai, Esther dan orang-orang Yahudi pada masa itu di pembuangan, mereka akan dibinasakan oleh Haman. Mereka berpuasa 3 hari 3 malam memohon anugerah Tuhan.
Dan Tuhan menjawab mereka. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang dicatat bagaimana mereka melakukan puasa, kedekatan diri mereka bersama dengan Tuhan, pemazmur, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Bahkan di dalam perjanjian baru pun ritual puasa ini tetap dilakukan. Misalnya Hana, seorang nabi yang berada di bait suci, berumur 84 tahun. Dia berpuasa pagi, siang, malam menantikan Sang Mesias yang akan datang itu. Dan Tuhan mempertemukan dia dengan Sang Mesias kecil itu. Tuhan Yesus pun sebelum dia melayani banyak orang, dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Bahkan murid-murid Yohanes Pembaptis pun mereka berpuasa. Dan juga jemaat di Antiokhia, penatua Paulus, Barnabas, mereka juga berpuasa untuk pelayanan misi yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka tahu akan hukum Taurat itu. Mereka tahu apa itu yang dituntut oleh Tuhan untuk melakukan. Disiplin rohani, yaitu salah satunya adalah berpuasa. Maka semuanya itu ditinggalkan oleh mereka. Dan Tuhan menghukum bangsa Israel, mereka dibuang ke dalam negeri asing, yaitu di Babel. Dan pada waktu mereka kembali dari pembuangan itu, maka muncullah Ezra dan Nehemia yang mengingatkan generasi yang baru ini, supaya mereka tidak mengulang apa yang terjadi pada nenek moyang mereka. Maka disitulah terjadi satu kebangunan rohani. Mereka membaca firman, menggali hukum Taurat, dan mereka melakukan praktek-praktek keagamaan. Dan salah satunya adalah berpuasa. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan oleh mereka berjalan terus-menerus, akhirnya menjadi satu kebiasaan yang mengkristal. Dan akhirnya mereka melakukan puasa itu seminggu 2 kali. Sebagai satu tuntutan, sebagai satu wujud tekad mereka untuk berdekat dengan Tuhan. Mereka akan lakukan itu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Namun di dalam perikop ini, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit, di dalam Matius pasal yang ke-6 ini, Tuhan Yesus bukan sedang melarang para muridnya untuk untuk berpuasa. Tuhan Yesus bukan sedang melarang mereka untuk tidak berpuasa. Yesus tahu betul bahwa para murid-muridnya adalah murid-murid yang baik. Murid-murid yang juga pasti sudah mempraktekkan disiplin rohani berpuasa ini. Tetapi yang Tuhan Yesus mau tekankan di sini adalah bagaimana motivasi mereka pada waktu mereka mau melakukan disiplin rohani berpuasa itu. Nah, inilah yang menjadi problem. Dan Tuhan Yesus mau mengkoreksi motivasi yang tidak beres itu kepada para pengikutnya. Maka Tuhan Yesus menyebutkan kepada mereka seperti orang munafik. Seperti orang munafik. Orang yang sedang melangsungkan praktek atau sedang mempertontonkan atau memperankan di dalam teater karakter orang lain. Sehingga mereka disebut sebagai orang munafik yang tidak sesuai dengan karakter asli mereka. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan mereka ini seperti orang munafik. Mereka memakai topeng orang lain. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka adalah kamu itu seperti orang munafik pada waktu berpuasa. Yang mereka lakukan itu ada 2 hal. Yang pertama, mereka memasang wajah yang muram. Apa maksud Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mengatakan pada waktu kamu berpuasa, mereka itu sedang memasang wajah yang muram. Artinya bahwa mereka itu digambarkan sedang mengungkapkan satu kesedihan yang tidak biasa. Wajahnya muram. Mungkin karena saya pakai masker tidak bisa melihat ekspresi saya gitu ya, bagaimana wajah yang muram. Tetapi kita mungkin bisa memahami pada waktu ada orang yang wajahnya sedang murung, sedang sedih. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini adalah satu tindakan yang tidak biasa. Dan mereka memasang wajah mereka itu dengan sangat muram. Sama seperti contohnya misalnya 2 orang murid Tuhan Yesus yang kembali ke Emmaus pada waktu Yesus bangkit. Mereka bercakap-cakap di tengah jalan itu, pulang kembali ke Emmaus. Lalu di situ Tuhan Yesus menghampiri mereka dan bertanya kepada mereka, apa yang sedang engkau percakapkan?
Maka di situ mereka berhenti dan mereka dengan wajah yang muram. Nah, wajah yang muram itu seperti itu. Mereka sangat-sangat sedih sekali karena Yesus sudah mati. Yesus tidak mungkin bangkit. Semua itu cerita bohong yang beredar dari wanita-wanita yang pergi ke kubur itu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Pada waktu mereka berpuasa, mereka memasang wajah mereka dengan muram. Orang Farisi terlihat sedang sangat murung pada waktu mereka berpuasa. Dan tindakan yang kedua yaitu mereka mengubah air mukanya. Artinya adalah mereka sedang melakukan satu tindakan memasang wajah yang sedih. Wajah yang kelihatannya lesu dan tidak berdaya. Menggosok-gosok wajahnya dengan debu, lumpur, dan bahkan menaruhnya di atas kepala mereka. Dan bahkan mereka berpakaian yang sangat lusuh, yang sangat buruk, yang sangat lisut. Sehingga wajah mereka itu sulit untuk dikenali. Karena mereka pakai lumpur, tanah gitu ya, debu di atas kepala, di muka, di badan mereka. Yang menunjukkan bahwa mereka itu sedang berpuasa dengan begitu hebatnya. Tetapi apa ya yang mereka lakukan sesungguhnya? Tujuan mereka pada waktu berpuasa yang Tuhan Yesus tegur adalah supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Dilihat oleh orang bahwa mereka itu sedang berpuasa. Supaya orang lain begitu kasihan kepada mereka bahwa mereka begitu beratnya berbeban berat berpuasa untuk mendoakan umat Tuhan. Betapa salehnya mereka. Itulah yang menjadi pekerjaan, hal yang dilakukan oleh mereka pada waktu berpuasa. Mereka ingin mencari pujian manusia bahwa mereka dikatakan betapa luar biasa hal yang mereka lakukan. 1 minggu 2 kali. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena mereka sungguh-sungguh ingin mendapat penilaian apa yang dinilai oleh manusia, bukan apa yang dinilai oleh Allah. Sehingga tepat sekali Tuhan Yesus mengatakan apa yang mereka lakukan itu seperti orang munafik. Karena apa yang terlihat dari luar tidak sama dengan apa yang ada di dalam. Sama seperti kita mengatakan apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Dan itulah penampilan mereka, motivasi mereka yang tidak selaras. Sehingga Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa puasa itu sebagai salah satu cara membuka diri kita bagi pekerjaan Allah, mengekspresikan duka cita kita atas dosa dan kebergantungan total kita kepada Allah di dalam segala hal. Tetapi orang Farisi justru memanfaatkan puasa ini seperti terlihat hebat di mata orang lain, supaya mereka mendapatkan kesenangan, pujian dari orang lain melalui tangisan palsu mereka. Kalau orang lain mengatakan air mata buaya gitu ya. Mereka justru berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka telah kehilangan esensi yang utama pada waktu mereka mengadakan satu disiplin rohani dalam hal berpuasa. Maka Yesus mengatakan selanjutnya, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Artinya Bapa di surga tidak akan memberikan upah apa-apa. Karena upah yang sesungguhnya mereka sudah dapatkan dari manusia, yaitu pujian, pengakuan, penerimaan dari manusia, tetapi tidak mendapatkan reward dari Bapa di surga. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang salah mengenai hal berpuasa itu. Tetapi yang sangat disayangkan sekali adalah jika disiplin rohani dalam hal berpuasa dilakukan dengan motivasi yang tidak beres dan hanya untuk mencari kemuliaan diri sendiri, maka hal tersebut adalah sebuah aktivitas yang rutin, yang monoton, dan bahkan melelahkan. Satu disiplin rohani yang dilakukan tanpa gairah dan tanpa sukacita. Maka puasa dengan tujuan memamerkan diri sendiri itu adalah sesuatu yang tidak memperkenan hati Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada para pengikutnya
bagaimana orang-orang yang melakukan puasa dengan cara yang keliru. Maka Tuhan Yesus mau memberikan satu pengertian yang benar. Bagaimana mereka seharusnya melakukan puasa. Nah, setelah kita mengetahui konsep puasa yang keliru ini, maka Tuhan Yesus mengajarkan sebuah konsep yang benar di dalam ayat yang ke-17 itu. Apabila engkau berpuasa, maka minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, atau dalam terjemahan yang lebih sederhana, sisirlah rambutmu dan cucilah mukamu seperti biasa. Atau di dalam terjemahan yang lainnya, jagalah supaya penampilanmu rapi seperti biasa. Jadi yang Tuhan Yesus mau tekankan adalah pada waktu seseorang ingin melakukan disiplin rohani melalui puasa, maka penampilan kita itu harusnya rapi seperti biasanya. Nah, kegiatan daripada meminyaki kepala dan mencuci muka itu adalah satu aktivitas yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan setiap harinya oleh banyak orang. Kita waktu bangun pagi misalnya, kita misalnya mandi atau cuci muka supaya tubuh kita itu segar, lalu kita merapikan diri kita mulai beraktivitas. Seperti hal yang biasa, aktivitas biasa yang kita lakukan. Sehingga orang lain tidak melihat bahwa kita itu sedang berpuasa. Sehingga jelas sekali tujuannya adalah bahwa supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Jadi puasa bukanlah alasan bagi kita untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas kita atau pekerjaan-pekerjaan kita setiap harinya. Jadi inilah yang membedakan. Pada waktu seseorang berpuasa, bukan berarti dia meninggalkan aktivitasnya, lalu dia bersedih, bersembunyi, berduka, atau menaruh debu di atas kepalanya, mukanya, badannya. Bukan seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah pada waktu kita melakukan puasa, biarlah penampilan kita seperti biasanya. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Kita berpenampilan seperti biasa. Kita beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau kita berpuasa, apa gunanya kalau kita berpuasa, lalu kita tidur seharian di rumah? Itu tidak ada gunanya. Apa gunanya kalau kita berpuasa pada akhirnya hanya menahan rasa lapar dan haus, soal makan dan minum, itu juga tidak ada gunanya. Waktu kita berpuasa, seharusnya kita sedang menikmati satu persekutuan yang intim, satu kebergantungan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita tidak menikmati makan dan minum. Sehingga pada waktu itu kita tetap kelihatan seperti beraktivitas biasa, namun hati kita terus-menerus berdekat dengan Tuhan. Sehingga kita sedang membangun sebuah spiritual appetite. Satu kebangunan, satu hasrat untuk kita membangun kehidupan kerohanian kita. Rasa lapar akan Allah itu ada di dalam jiwa kita, ada di dalam kehidupan kerohanian kita. Itulah sebabnya pada waktu kita berpuasa, kita sedang membangun spiritual appetite kita itu. Sehingga inilah yang akan membawa kita terus-menerus berdekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Orang lain tidak perlu mengetahui kita itu sedang berpuasa atau tidak. Karena puasa yang terutama adalah tentang kita dengan Allah. Puasa adalah tentang aku dan Tuhan. Sehingga kita bersekutu dengan intim dan dekat dengan Tuhan. Inilah puasa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudara sekalian. Maka di dalam perikop ini selanjutnya, pada waktu orang-orang melakukan puasa yang sedemikian, maka Bapa yang di surga itu bukan menutup mata, tetapi justru Dia memperhatikan apa yang tersembunyi di dalam diri kita yang melakukan puasa dengan sepenuh hati itu. Dan Dia yang akan membalasnya. Segala apa yang sudah kita lakukan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, maukah kita membangun satu disiplin rohani melalui puasa? Memang kita perlu akui bahwa disiplin rohani dalam hal berpuasa seringkali diabaikan, seringkali dilupakan, dan bahkan juga seringkali disalahartikan dan disalahgunakan.
Dan kita bahkan mungkin juga terjebak dalam aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita melupakan satu disiplin rohani yang sangat penting ini, yaitu dalam hal berpuasa. Mungkin juga karena mengapa kita tidak mau melakukan disiplin rohani mengenai hal berpuasa? Karena kita menganggap dosa itu sesuatu yang remeh. Dosa adalah sesuatu yang biasa, sehingga kita tidak pernah membawa diri kita bergumul dengan dosa kita, menangisi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sambil berpuasa. Atau mungkin juga kita merasa bahwa diri kita kuat, saya mampu, dan tanpa campur tangan Tuhan, saya bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan kepintaran saya, kehebatan saya, kekayaan saya, jabatan saya, dan sebagainya. Tuhan itu nanti pada waktu saya membutuhkan, saya baru datang kepada Tuhan. Sehingga inilah yang menyebabkan begitu banyak orang yang meninggalkan disiplin rohani dalam hal berpuasa. Belum lagi di dalam era zaman modern ini, kita tidak dapat memungkiri bahwa begitu banyak yang hadir di depan layar dan mata kita, baik itu di laptop kita, di gadget kita. Begitu banyak orang-orang yang menawarkan tentang makanan yang tersaji kepada kita. Menu-menu makanan yang setiap hari berubah, yang menggugah selera makan kita, yang membuat kita akhirnya, ya udah hari ini kita tidak puasa, kita makan dulu. Karena makanan ini enak, sayang kalau dilewatkan, ada diskon besar lagi dan sebagainya. Dan akhirnya kita terjebak di dalam hal ini. Dan belum lagi di dalam tradisi atau kebudayaan yang kita anut. Misalnya kalau kita kumpul-kumpul, kita pasti selalu makan yang utama itu. Makan-makan yang utama itu. Sehingga pada waktu kita mau melakukan ritual, kedisiplin dalam hal berpuasa, kita sedang kumpul dengan teman-teman kita. Lalu kita mengatakan, maaf hari ini saya tidak makan. Lalu mungkin kita mendengarkan suara-suara yang mengatakan mungkin seperti ini. Lagi diet ya? Jadi gak makan ya? Atau, oh bukan, saya sedang puasa. Oh buat apa puasa? Emang perlu ya puasa? Kenapa harus puasa? Puasa itu penting ya. Ngapain sih menyiksa diri dengan puasa? Udah makan saja. Atau mungkin kita juga sedang mendengarkan suara-suara seperti, aduh kamu sedang puasa ya? Aduh rohani banget sih kamu. Udahlah gak usah puasa begitu. Saudara-saudara, inilah yang dihadapi oleh kita. Tetapi marilah, maukah kita membangun satu disiplin rohani yang sudah lama dilalaikan dan ditinggalkan oleh kita. Kita ingin diingatkan kembali bahwa membangun disiplin di dalam hal berpuasa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Maka kita boleh membawa sikap kita seperti yang ada di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ini adalah suatu sikap yang dimana kita ingin membawa diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Dengan hati yang terbuka, kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Sehingga dengan demikian, kita sedang terus-menerus membangun disiplin rohani kita dalam hal berpuasa. Yang pertama adalah dengan sikap seperti itu, dengan hati yang benar, dengan penyesalan akan dosa, maka kita merendahkan diri dan berduka cita dengan sungguh-sungguh karena hati kita yang takut akan Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita bangun. Jangan pernah menganggap remeh dosa. Setiap minggu memang kita di dalam ibadah terus melakukan dalam ibadah itu doa pengakuan dosa. Tetapi itu bukan setiap satu ibadah yang hanya kita lakukan satu minggu demi satu minggu. Tetapi mari kita mengambil waktu yang khusus, mengoyakkan hati kita di hadapan Tuhan. Membawa berdekat diri, menyesali akan segala dosa-dosa kita di hadapannya. Yang kedua, mari kita bersama-sama membangun satu disiplin rohani melalui hal berpuasa ini, yaitu di dalam menjalankan puasa kita senantiasa memohon pertolongan Tuhan, senantiasa menguji motivasi hati kita, sikap kita, agar kita berpuasa itu dengan sungguh-sungguh dan memperkenan hati Tuhan.
Bukan karena kita puasa, karena kita sedang diet. Ya udahlah sekalian, saya waktu diet sekalian puasa, jadi gitu ya. Tidak ada yang salah. Tetapi mari kita meluruskan kembali motivasi kita. Bahwa waktu kita diet, waktu kita berpuasa itu, mari kita tetap menata hati kita yang berdekat dengan Tuhan. Sehingga motivasi kita adalah motivasi yang benar dalam berpuasa. Dan yang ketiga, pada waktu kita menjalankan puasa, kita bukan sedang menuntut Tuhan supaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Sebagai contoh misalnya Raja Daud, pada waktu anaknya hasil hubungan dia dengan Batsheba ditimpa sakit yang sangat parah, Daud berpuasa dengan begitu luar biasa memohon anugerah Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan, menyelamatkan anaknya. Tetapi Tuhan tidak menjawab doanya. Namun apa yang dilakukan Daud setelah itu? Daud bangkit dan dia tahu Tuhan sudah menjawab doanya. Bukan sesuai dengan apa yang dia mau, tetapi itulah adalah kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus yang memberikan contoh teladan pada waktu dia bergumul di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Satu permohonan kepada Bapa. Apakah Bapa tidak menjawab doa Tuhan Yesus? Bapa bisa menjawabnya. Bapa bisa menyingkirkan cawan pahit itu. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan kalimatnya. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Waktu kita berdoa, berpuasa, kita bukan sedang menuntut Tuhan memenuhi semua tuntutan apa yang kita mau. Sehingga ini akan membawa hati kita terus menerus murni di hadapan Tuhan. Sehingga kita siap atas jawaban apapun yang Tuhan berikan. Baik itu dijawab dengan iya ataupun dengan tidak. Dan yang keempat, pada waktu kita mau membangun satu disiplin rohani dalam hal berpuasa, kita juga sedang belajar bukan hanya untuk pertumbuhan diri kita, tetapi kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, di dalam Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, di situ Tuhan mau mengatakan kepada bangsa Israel, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku, yaitu Tuhan? Maka di situ dijawabkan, Tuhan menjawab, kalau kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku, di situ dikatakan, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancangkan kejahatan di dalam hatimu. Pada waktu kita berpuasa, kita sedang mendoakan orang lain. Kita juga bisa mendoakan bangsa ini, khususnya juga di dalam masa-masa pandemi ini. Mari kita bersama-sama berdoa, berpuasa bagi bangsa negara kita. Mungkin kita juga bisa melakukan dengan praktek yang sederhana, misalnya, Tuhan, saya mau bertekad untuk skip 1 kali makan, skip 2 kali makan, atau skip 1 hari tidak makan. Biarlah uang makan saya 1 hari ini, saya berikan kepada orang lain. Dan itu juga menjadi berkat. Kalau kita satu gereja bisa melakukan hal ini, betapa dahsyatnya. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang bisa mendapatkan berkat. Dan anugerah Tuhan boleh dicurahkan bagi mereka. Dan mereka boleh mengenal siapa Allah kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi kita dan kita membagi kasih kita itu kepada mereka. Dan bahkan di dalam Yesaya pasal 58 pun Tuhan Yesus, Allah pun juga mengatakan supaya pada waktu engkau berpuasa, engkau melepaskan belenggu-belenggu kukmu, yaitu dengan memecahkan roti itu bagi orang yang lapar. Bagi orang yang telanjang kau berikan pakaian. Bagi orang yang tidak punya rumah kau berikan tempat untuk tumpangan supaya dia bisa tinggal dan berteduh. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, maukah kita bertumbuh dengan lebih lagi melalui disiplin rohani dalam hal berpuasa? Pertimbangkanlah puasa sebagai bagian dari disiplin kehidupan rohanimu. Sebelum saya menutup di dalam doa, saya mau mengajak kita untuk membawa satu refleksi
dan juga proyek ketaatan. Ada 2 pertanyaan yang boleh saudara-saudara renungkan sepanjang 1 minggu ini. Bersama-sama kita bergumul, sehingga firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan dengan lebih sungguh-sungguh dan real di dalam kehidupan kita. Di dalam Zakaria pasal 7 ayat yang kelima yang tadi saya katakan, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Mari kita berpuasa seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita berpuasa seperti biasanya. Orang lain tidak perlu tahu. Tetapi kita sungguh-sungguh mau melakukan itu hanya di hadapan Tuhan. Karena puasa adalah hubungan antara aku dengan Tuhan. Yang kedua adalah, apa yang dapat menolong Anda semakin dekat dengan Tuhan Yesus belakangan ini? Kalau kita merasa tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, mari sama-sama kita membangun satu disiplin berpuasa ini, supaya memohon pertolongan Tuhan. Mungkin ada di dalam sikap hati kita yang sudah mengeras, sudah menjadi batu. Sulit sekali orang lain untuk menegur, sehingga kita keras kepala. Dan kita adalah orang-orang yang paling tidak mau dinasehati, yang tidak mau ditegur. Tetapi mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita membawa diri kita. Seharusnya puasa itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jika kita melakukannya tanpa menyangkal diri, puasa yang kita jalankan itu akan menjadi sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi kami boleh bawa ya Tuhan di dalam sepanjang minggu ini kami boleh renungkan apa yang harus kami perbuat. Biarlah kiranya salah satu disiplin rohani melalui berpuasa kami boleh kerjakan ya Tuhan. Kami bisa mengerjakannya itu mungkin setengah hari, mungkin hanya skip untuk minum dan sebagainya. Biarlah pemaparan firman-Mu terus-menerus teringat di dalam hati kami dan kami mau melakukannya dengan setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Dengarlah seru doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.